Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang paling terkemuka di zamannya, yakni pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Dan karya-karyanya masih dipelajari hingga kini di berbagai perguruan tinggi Islam dan pusat-pusat pembelajaran Islam seluruh dunia. Beliau tumbuh dalam keluarga besar ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Kakek beliau seorang ulama besar ahlu sunnah, begitu pula ayahanda beliau. Dalam usia kanak-kanak beliau sudah menghafal 30 juz Al-Quran, tajwid dan balagahnya. Di usia remaja beliau mendapat tugas dari sang ayah untuk menghafal kitab hadits Bukhari Muslim, dan beliau juga memperdalam kitab 4 imam mazhab ahlu sunnah, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i. Beliau sangat memuliakan ulama-ulama ahlu sunnah pendahulu beliau, sehingga banyak beliau mengutip pendapat para imam mazhab tersebut di kitab-kitab beliau. Selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Beliau menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beribadah. Waktu malam beliau gunakan untuk bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dengan rutin membaca Al-Quran, beliau mengulang-ulangi aneka ragam ibadah siang maupun malam. Menurut Imam Ibnu Qayyim yang menjadi murid terdekat beliau, sang guru yakni Imam Ibnu Taimiyah sejak muda membiasakan salat tahajud tiap malam dan puasa sunnah Senin Kamis. Beliau juga suka mengajak anak yatim makan bersama, dan beliau memang sangat akrab dengan anak yatim dan fakir miskin. Sebagian besar harta beliau diinfakkan untuk anak yatim dan fakir miskin, sehingga beliau pun memiliki murid-murid dari kalangan anak yatim dan orang-orang miskin yang menimba ilmu kepada beliau tanpa ditarik biaya sepeser pun. Beliau ajarkan menulis dan membaca layaknya dunia pendidikan sekarang. Dan nama beliau kian harum di masyarakat karena perhatiannya yang besar dalam menolong kehidupan anak-anak yatim, fakir miskin dan duafa. Begitu pula perhatian beliau kepada dunia pendidikan amat sangat besar. Beliau mencurahkan waktunya untuk mengajarkan ilmu-ilmu Islam dan ilmu umum kepada siapa saja yang menjadi murid beliau. Banyak alim ulama lahir dari majelis ilmu beliau. Sejumlah nama yang masyhur di kalangan ahlu sunnah wal jamaah adalah murid beliau seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Imam Ibnu Katsir penulis kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi dan lainnya. Dia adalah orang yang kuat pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ia pernah berkata, "Jika di benakku sedang berpikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar 1000 kali atau lebih atau kurang, sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku." Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syahab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299 Masehi, dan dia mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari tahun 1313 Masehi, dia juga bertempur di kota Yerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karirnya itu, dia tetap mengajar sebagai profesor yang ulung. Sejarah hidup beliau dicatat dengan tinta emas.
Sebagai ulama Ahlus Sunnah yang cemerlang setelah zaman 4 imam mazhab yang legendaris, dan menguasai berbagai aspek ilmu pengetahuan, dan bahkan Imam Ibnu Taimiyah pernah memimpin peperangan melawan bangsa Mongol yang ketika itu Mongol hendak menjajah negeri-negeri Muslim. Kitab-kitab dan manuskrip karya Ibnu Taimiyah hingga kini masih disimpan di berbagai perguruan tinggi Islam di Mekah, Madinah, Mesir dan Turki. Karya-karya Ibnu Taimiyah mendapat pujian banyak profesor ahli peradaban Islam dan ulama ahli hadits dan ahli fikih sepeninggal beliau. Ibnu Taimiyah dilahirkan pada hari Senin, tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 H atau tanggal 22 Januari tahun 1263 M di Desa Haran, sebuah desa yang terletak di antara Syam, mencakup Palestina, Suriah, Jordania, dan Lebanon, dan Irak, sebelah tenggara Turki sekarang. Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdi Al-Halim bin Taimiyah. Ayahnya bernama Syihab ad-Din Abdi As-Salam, lahir tahun 627 H dan wafat tahun 972 H. Nama lengkap beliau adalah Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harran. Lahir 10 Rabiul Awal 661 H, tanggal 22 Januari tahun 1263 Masehi, wafat 22 Zulkadah 728 H, tanggal 26 September tahun 1328 Masehi, atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyah saja. Adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, wilayah Turki saat ini. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa 3 generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad dan sahabat Nabi. Kemudian tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para sahabat Nabi, dan tabi'ut tabi'in, yaitu generasi yang mengenal langsung para tabi'in. Adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam dalam soal akidah, ibadah dan akhlak kehidupan sosial. Sehingga beliau banyak menukil riwayat dari ketiga zaman yang utama tersebut. Sudah 700 tahun lebih berlalunya masa kehidupan Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan zaman kita sekarang ini. Namun nama dan karya beliau masih terus menarik diperbincangkan oleh umat muslim sedunia. Di antara keluasan ilmu beliau adalah pengetahuan beliau tentang ilmu-ilmu Al-Quran, pengambilan hukum beliau dari detail-detail Al-Quran, dan kutipan-kutipan beliau terhadap pendapat-pendapat para ulama dalam menafsirkannya dengan dalil-dalilnya, serta keajaiban-keajaiban dan hikmah-hikmah yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Ketika di dalam majelis beliau dibacakan beberapa ayat Al-Quran, beliau bergegas menafsirkannya hingga majelis tersebut usai, padahal beliau baru menafsirkan sebagian ayatnya. Sedangkan majelis beliau berkisar selama 1/4 hari. Beliau melakukannya secara spontanitas tanpa ada yang membantu membacakan tulisan tertentu yang telah dipersiapkannya. Orang yang hadir membaca beberapa ayat, kemudian beliau mulai menafsirkannya. Biasanya beliau tidak akan berhenti kecuali orang-orang yang mendengarkannya telah paham. Andai kata bukan karena waktu berlalu seperti biasa, beliau akan menerangkan hal-hal lain yang termasuk dalam tafsir ayat tersebut. Namun beliau melihat kemaslahatan orang-orang yang hadir. Beliau mendikte 1 jilid besar hanya untuk menafsirkan Qul Huwallahu Ahad, Quran Surat 112 ayat 1, dan menafsirkan firman Allah,
Ar-Rahman ala al-Arsy istawa, sekitar 35 jilid. Beliau juga menafsiri Al-Quran yang andai kata beliau selesaikan, kitab tafsir tersebut mencapai 50 jilid. Beliau adalah orang yang menguasai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian-kejadiannya, peperangan-peperangannya, karamah-karamahnya, mukjizat-mukjizatnya, serta mengetahui hadits yang sahih dan yang doif. Kemudian yang dinukil dari para sahabat yang meliputi perkataan-perkataan mereka, tindakan-tindakan mereka, kasus-kasus mereka, fatwa-fatwa mereka. Kesungguhan-kesungguhan mereka dalam memperjuangkan agama Allah, serta kekhususan mereka di antara umat Islam. Yang mengagumkan pada saat beliau mendapatkan ujian yang pertama di Mesir ketika beliau dipenjara dan terhalang dari kitab-kitabnya, beliau menulis beberapa kitab baik besar maupun kecil. Di dalamnya beliau menyebutkan hal-hal yang diperlukan meliputi hadits, atsar, pendapat-pendapat ulama, nama-nama perawi hadits, para penulis kitab serta karya mereka. Beliau menyandarkan semua itu kepada orang yang meriwayatkannya dengan nama mereka beserta judul kitab mereka dan di tempat mana hal itu disebutkan. Semua itu dilakukan secara spontanitas dari ingatan beliau karena pada saat itu beliau tidak memiliki kitab-kitab yang bisa ditelaah. Dan alhamdulillah di dalamnya tidak terdapat cacat ataupun perubahan. Di antaranya adalah kitab Ash-Shorrim al-Maslul, ala Syatim ar-Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala juga menganugerahinya pengetahuan tentang perbedaan pendapat para ulama serta periwayatan yang kuat dan lemah dari mereka, yang diterima atau ditolak di semua tempat dan waktu. Pandangannya yang benar dan mengena terhadap pendapat mereka membuatnya bisa menunjukkan tempat-tempat di mana para ulama tersebut menulisnya hingga saat beliau ditanya tentang sesuatu. Seakan-akan semua yang diriwayatkan dari Rasul SAW, para sahabat, dan para ulama tergambar dengan jelas. Ini sudah menjadi konsensus bagi setiap orang yang melihat beliau dan meneliti ilmu beliau yang akalnya tidak tertutup oleh kebodohan dan hawa nafsu. Karya beliau sangat banyak dan tersebar di beberapa negara. Di antaranya ada yang mencapai 12 jilid seperti kitab Talhis et-Talbis, ala Asasi et-Taqdis, dan lainnya. Ada yang mencapai 7 jilid seperti kitab Al-Jamu Baina al-Akil wa An-Nakil.